Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kurota ini. Saya Citra Khairuni. Pada pembahasan kali ini, kita akan membahas tentang kemagnetan dan pemanfaatannya. Pemanfaatan medan magnet pada migrasi hewan. Makhluk hidup yang tinggal di bumi, kehidupannya dipengaruhi oleh medan magnet yang terletak di kutub-kutub bumi. Medan magnet bumi adalah daerah di sekitar bumi yang masih dipengaruhi oleh gaya tarik bumi. Beberapa hewan memanfaatkan medan magnet bumi tersebut untuk mempertahankan kehidupannya, seperti melakukan migrasi. Migrasi burung. Misalnya, migrasi burung. Burung adalah salah satu hewan yang melakukan migrasi rutin setiap tahunnya untuk menemukan habitat baru dan sumber makanan ketika musim dingin atau musim panas tiba. Migrasi pada burung dibedakan menjadi 3 macam, yaitu migrasi menyeluruh. Migrasi menyeluruh merupakan migrasi yang dilakukan oleh 90% burung di wilayah tertentu. Yang kedua, migrasi sebagian. Migrasi sebagian adalah migrasi yang dilakukan oleh 50% burung di wilayah tertentu. Dan yang terakhir, migrasi lokal. Migrasi lokal adalah migrasi yang dilakukan oleh burung karena keadaan lingkungan atau habitatnya sehingga berpindah ke habitat lain. Migrasi penyu. Selanjutnya, migrasi penyu. Penyu menggunakan sistem kemagnetan bumi dalam menentukan arah dan posisi atau wilayah yang menjadi tujuan migrasi. Penyu menentukan posisinya dengan mendeteksi sudut dan intensitas medan magnet bumi. Dan yang ketiga, migrasi lobster duri. Kenneth Lohman melakukan observasi terhadap kemampuan seekor lobster duri untuk mendeteksi medan magnet. Lobster duri melakukan migrasi dari lepas pantai Florida menuju lautan lepas yang lebih hangat dan tenang di setiap akhir musim gugur. Selanjutnya adalah teori dasar kemagnetan, konsep gaya magnet. Gaya magnet adalah gaya yang ditimbulkan oleh peristiwa tarik-menarik antar magnet dan bahan-bahan magnetik. Bahan-bahan magnetik yang dimaksud adalah bahan yang bisa ditarik magnet, misalnya besi dan aluminium. Semakin kuat tarik magnetnya, semakin besar gaya magnet yang terjadi. Sifat magnet bahan. Berdasarkan sifat interaksi bahan terhadap magnet, benda dibedakan menjadi 3 kelompok, yaitu pertama, bahan ferromagnetik. Bahan ferromagnetik merupakan bahan-bahan yang dapat ditarik dengan kuat oleh magnet, seperti besi, kobalt, baja, dan nikel. Yang kedua, bahan paramagnetik. Bahan paramagnetik adalah bahan-bahan yang ditarik lemah oleh magnet, misalnya magnesium, molybdenum, dan litium. Dan yang terakhir, bahan diamagnetik. Bahan diamagnetik merupakan bahan-bahan yang tidak dapat ditarik oleh magnet, misalnya perak, emas, tembaga, dan besi. Teori kemagnetan bumi. Bumi memiliki kutub magnet, yakni kutub magnet utara dan kutub magnet selatan. Kutub utara magnet bumi berada di sekitar kutub selatan bumi, sedangkan kutub selatan magnet bumi berada di sekitar kutub utara bumi. Medan magnet bumi diperkirakan berasal dari gerakan inti bumi yang mengandung nikel dan besi. Induksi magnet dan gaya Lorentz. Induksi magnet merupakan hubungan antara medan magnet dengan kawat berarus listrik. Arus listrik tersebut dapat menimbulkan medan magnet. Hubungan besar-besaran dalam medan magnet tersebut menimbulkan arus listrik yang kemudian interaksinya dijelaskan dalam gaya Lorentz. Berikut adalah rumusan gaya Lorentz. F sama dengan B kali I kali L. Yang dijelaskan, F adalah gaya Lorentz, B adalah kuat medan magnet, I adalah kuat arus listrik, dan L adalah panjang kawat.
Induksi elektromagnetik. Induksi elektromagnetik merupakan peristiwa timbulnya arus listrik akibat adanya perubahan fluks magnetik. Fluks magnetik merupakan garis gaya magnet yang menembus suatu bidang. Prinsip kerja induksi elektromagnetik diterapkan dalam generator, dinamo, transformator. Sekian pembahasan dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.